Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, yang terbesar adalah kasih. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10 sampai yang ke-12 sampai yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. 13 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang iman, pengharapan, dan kasih, beberapa hari yang lalu saya jogging sore, Bapak Ibu Saudara. Sementara saya jalan bersama dengan istri, tiba-tiba hujan rintik. Ketika mulai hujan rintik, Saudara, hujan ya, di tengah-tengah jalan saya lihat, Saudara, ada ayam. Induk ayam ini menepakkan sayapnya, Saudara. Kemudian anak-anaknya itu berlindung di bawah kepakan dari sayap induk ayam ini. Saya perhatikan ayam ini kehujanan, basah kuyup begitu ya. Saudara, saya terharu. Ya ampun, saya pikir, ayam begitu sangat peduli terhadap anaknya ya. Dia membiarkan dirinya itu kehujanan, terluka. Dia tidak mau anak-anaknya ini sampai kehujanan, sampai terluka. Saudara, ini bicara tentang kepedulian. Ini bicara tentang kasih. Kasih seekor ayam terhadap anak-anaknya. Saudara, ini bukan foto yang saya ambil ya. Ini saya ambil dari medsos. Namun saya melihat foto ini betul-betul mewakili apa yang saya lihat pada waktu itu. Saudara, sebetulnya saudara, kalau hewan saja seperti itu, apalagi Bapak kita di surga. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Kodratnya itu adalah kasih. Allah itu mengasihi kita semua. Ya. Dan puncak kasih Allah atau bukti kasih Allah kepada kita itu adalah salib. Dia membiarkan dirinya dihina, ditolak, supaya kita itu tidak terhina. Supaya kita itu tidak tertolak. Dia membiarkan dirinya mengalami penderitaan, kesakitan, supaya kita itu tidak sakit, supaya kita itu tidak menderita, saudara. Salib ini adalah bukti kasih Allah kepada kita. Saudara, berbicara tentang kasih,
Paulus menekankan bahwa kasih itu adalah satu poin yang terbesar di dalam Alkitab. Satu poin yang terbesar di dalam iman Kristen, di dalam kita mengiringi Tuhan. Nah, di sini Paulus membandingkan dalam perjalanan iman kita itu ada 3 poin yang kita jalani, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan firman Tuhan menegaskan, di antaranya yang paling besar, yang paling utama, yang paling penting itu adalah kasih. Nah, kita akan belajar lebih jauh. Apa itu iman? Berdasarkan dari 1 Korintus pasal 13. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bicara lebih jauh, ya, saya disclaimer dulu. Pengertian iman, pengharapan, dan kasih di sini yang akan kita bahas saat ini, itu mengacu kepada 1 Korintus pasal 13 ini. Iman. Pengertian iman, saudara, saya perhatikan dalam 1 Korintus pasal 13 ini terkait erat dengan karunia dari Tuhan. Ya. Iman ini berbicara tentang karunia dari Tuhan. Bukan definisi iman di dalam kitab Ibrani, ya, Bapak Ibu Saudara. Saya perhatikan iman di sini berbicara tentang karunia dari Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 3, di situ dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Perhatikan, ada ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan apa yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, itu berkaitan dengan Roma pasal 12 ayat 3 ini. Nah, lebih jelasnya sekarang kita lihat 1 Korintus pasal 13 yang berbicara tentang iman. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 13 ini menyebut iman yang sempurna. Ayat 2b, coba perhatikan. Sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna. Saudara, hari ini orang di dalam mengejar kerohaniannya berusaha untuk memiliki iman sempurna. Saya katakan, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita, bukan pindah gunungnya, yang utama itu adalah kasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya kasih contoh tentang iman. Ini adalah seorang iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perwira. Perwira ini memiliki anak buahnya ini sakit keras dan hampir mati. Kemudian perwira ini mendengar Yesus ini adalah orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia mengutus orang
untuk minta pertolongan kepada Yesus. Yesus kemudian berjalan menuju rumah perwira ini. Namun di tengah jalan, perwira ini mendengar Yesus sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Dia merasa tidak layak didatangi oleh Yesus. Oleh sebab itu dia kirim sahabat-sahabatnya untuk minta kepada Yesus, aku itu nggak layak menerima engkau di rumahku. Ucapkan sesuatu, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar itu dari sahabat perwira itu, Yesus berkata seperti ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, ini dikatakan iman yang besar. Dan Yesus katakan, aku gak pernah ketemu dengan orang yang punya iman sebesar ini. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan memindahkan gunungnya, tapi yang terbesar itu kasih. Engkau memiliki iman yang besar itu baik. Tapi ingat, bukan memindahkan gunungnya, tapi kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya katakan seorang pendeta yang diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan, yaitu karunia iman. Saya sebut ya Bapak Ibu Saudara, ini almarhum pendeta Abraham Alek. Ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan dia punya karunia iman yang luar biasa. Dia memulai gerejanya di Manyar, Surabaya. Itu gereja yang tidak besar. Namun imannya dia itu, saya katakan Tuhan itu kasih dia iman yang luar biasa. Iman yang memindahkan gunung. Dia bisa bangun, saudara, hari ini pendeta sudah meninggal ya, gereja yang saya katakan terbesar di Indonesia ini. Saya selama 4 tahun, saudara, saya tinggal di belakang sini, saudara. Saya kuliah di Surabaya. Jadi saya menyaksikan proses pembangunan gereja ini sampai kelihatan megah, begitu. Ya. Dulu rencananya di belakang sini itu akan dibangun rumah sakit. Ya. Di sini ada perumahan-perumahan. Nah, ini tinggalnya di sini mereka, saudara. Di sini harusnya ada rumah sakit, tapi enggak kesampaian ya, sepertinya sampai sekarang. Jadi saya tahu cukup dengan pasti bagaimana perkembangannya gereja ini. Saudara, iman orang ini itu luar biasa. Saya katakan luar biasa, saudara. Nampung gereja ini sekali nampung 35.000 orang. Saudara kalau pernah ke GOR yang di Pangkal Pinang ini, itu hanya nampung 6.000. Saudara kalau lihat GOR aja udah gede ya. Saudara kalau datang ke sini, wow. Ini 35.000 orang sekali nampung. Imannya ini orang, saya katakan ini iman memindahkan gunung. Dan saya yakin dia dikasih oleh Tuhan, diberi. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita, mungkin di antara kita ada yang memiliki iman seperti dia. Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan, yang penting itu bukan memindahkan gunungnya. Yang penting itu kamu punya kasih enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang penting. Sementara firman Tuhan juga mencatat ya, iman seorang ayah
Kalau saudara baca di dalam Markus 9 ayat 17 sampai 27, di situ dikisahkan ada seorang anak yang suka kerasukan setan, kejang-kejang, saudara, dan dia alami itu sejak lahir. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya sudah berdoa untuk anak ini, tapi tidak sembuh. Kemudian Tuhan Yesus menegur, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini sejak masa kecilnya? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, iman dari ayah ini kalau dibandingkan dengan perwira tadi itu berbanding terbalik. Iman dari ayah ini, dia berkata, "Aku itu gak percaya, tolong aku." Saudara, namun luar biasa, Yesus menolong perwira itu. Imannya yang besar. Yesus juga menolong ayah ini yang imannya saya katakan sederhana. Anaknya bisa sembuh. Saudara, jika iman kita tidak disertai dengan kasih, entah itu iman yang sempurna atau iman yang sederhana, jika tidak ada kasih, tidak berguna. Iman Bapak ini juga jika tidak ada kasih, Bapak Ibu Saudara, tidak berguna juga. Tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Sekarang kita coba lihat, berbicara tentang iman yang sempurna pada pasal 13 ayat yang ketiga. "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Saudara, ini adalah foto dari seorang triliuner, ya saudara, berasal dari India. Dia masuk majalah Forbes tahun 2022 sebagai salah satu orang yang amalnya terbesar. Gimana amalnya tidak terbesar, saudara? Dia berkomitmen untuk mendonasikan 100 triliun kekayaannya, saudara. 100 triliun, saudara. Saudara coba baca aja, lihat. Untuk didonasikan, saudara. Tapi Alkitab bilang apa, saudara? "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kalau tidak ada kasih, nol." Itu kata firman Tuhan. Nol, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kamu memberikan tubuhmu untuk dibakar. "Oh, aku ini kasih seluruh bahkan nyawaku untuk dibakar."
Kalau tidak ada kasih, saudara, nol. Kita bisa lihat itu ya, saudara, kita kan seringkali mereka memberikan nyawanya dengan mengatasnamakan Tuhan. Itu kalau tidak ada kasih, nol itu, saudara. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat, engkau tidak bisa bagi dengan banyak. Engkau tidak bisa berbagi banyak. Tapi engkau lakukan itu dengan kasih. Engkau lakukan itu dengan kasih. Ini kata Tuhan Yesus. Ya. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, saya katakan tanpa kasih. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya dengan kasih, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, ini yang saya katakan membedakan, saudara. Jika imanmu, saudara, yang sempurna, kamu katakan itu sempurna karena kamu bisa kasih ratusan miliar, bahkan triliunan seperti orang tadi, Gautam tadi. Tapi jika tidak ada kasih, saudara, nol. Nol, saudara, nol. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang kedua, pengharapan yang mengacu kepada 1 Korintus pasal 13 ini. Ya. Pengertian pengharapan dalam 1 Korintus pasal 13 ini saya katakan, saudara, itu terkait dengan kesanggupan dari Allah. Sebelum nanti kita baca di dalam 1 Korintus 13, kita lihat ayat referensinya dulu, saudara. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, saya katakan pengharapan di sini adalah pengharapan berdasarkan kesanggupan dari Tuhan. Pengertiannya seperti ini. Kalau engkau yakin engkau diberikan kesanggupan Tuhan, contoh ya, engkau tahu kok dengan pasti, engkau memiliki kemampuan hitung-hitungan yang sangat cepat, engkau tahu engkau memiliki kemampuan analisa ekonomi yang sangat bagus, sehingga ketika engkau mau merantau ke Jakarta, engkau tuh yakin, engkau punya pengharapan yang besar, aku akan sukses di sana. Karena engkau tahu dengan pasti kemampuanmu itu ada di mana. Sehingga engkau bisa memiliki pengharapan yang besar ketika engkau datang ke kota Jakarta. Saudara, ini yang sedang juga dibicarakan di dalam 1 Korintus pasal 13. Saya katakan apa itu? Yaitu pengharapan sempurna. Di dalam ayat 1 dan ayat 2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ini orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Dan berbicara tentang kapasitas, itu berbicara tentang kesanggupan yang Allah berikan kepada dia sejak lahirnya dia. Dan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat,
Aku mengetahui segala rahasia. Berarti orang ini memiliki kemampuan intelektual yang di atas rata-rata. Memiliki seluruh pengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Karena kemampuannya itu di atas rata-rata, nggak heran Saudara, saya katakan pengharapannya dia itu perfect. Pengharapannya itu dia besar, dia sempurna. Tapi ingat, jika tidak ada kasih, nol, kosong, Saudara. Ini saya kasih contoh ilustrasi. Orang yang memiliki kesanggupan yang dari Tuhan secara excellent, Saudara. Di atas rata-rata. Nggak heran, pengharapan dia juga besar dan sempurna. Siapa itu? Ini, Saudara. Presiden AS ke-47, Donald Trump. Ini saya katakan orang dengan karunia kesanggupan yang diberikan Allah secara excellent, Saudara. Nggak heran, Saudara, dia memiliki pengharapan yang sempurna. Make America great again. Luar biasa. Kita bisa nggak punya pengharapan seperti itu? Kalau saya, Saudara, ya kita atau kita lah ya, nggak mungkin. Beda dengan dia, Saudara. Dia ini memang dikaruniai oleh Tuhan sejak lahirnya kesanggupan yang luar biasa. Tapi sekali lagi Alkitab katakan apa? Kalau dia nggak punya kasih, itu nol. Ya, itu nol, Bapak Ibu Saudara. Jika pengharapan itu tidak ada kasih, maka tidak ada gunanya. Nol. Di hadapan Tuhan itu nol. Saudara coba bandingkan ya dengan dua sosok ini. Maria dan Yusuf. Saya katakan dia tidak memiliki pengharapan sempurna di hadapan manusia. Karena mereka ini cuma tukang kayu. Maria ini bukan seorang politikus, bukan seorang gubernur. Yusuf ini bukan seorang raja, seperti Donald Trump tadi, Saudara. Dua orang ini orang yang sederhana, yang memang Tuhan itu ketika mengizinkan mereka lahir itu diberi kesanggupan yang biasa saja. Keahliannya itu tukang kayu, bagaimana membuat atap rumah, bagaimana membuat pintu. Keahliannya itu seperti itu, Saudara. Bukan membuat bagaimana sebuah bangsa menjadi besar lagi, sebuah komunitas masyarakat menjadi sesuatu yang keren seperti Donald Trump itu. Nah. Kesanggupannya Yusuf apa? Bikin rumah dari kayu, Saudara. Itu kesanggupan dia. Tetapi kalau ada kasih, itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang Saudara, kita itu kira-kira mengidentifikasi diri kita itu diberi karunia Tuhan seperti apa? Apakah memang Tuhan itu kasih kamu iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna? Ingat, Saudara, kamu harus punya kasih. Dan kalau kamu diberi iman yang sederhana, pengharapannya juga sederhana, seperti Yusuf dan Maria, ya, aku kerja ya buat istri dan anak-anakku, buat Yesus dan adik-adiknya. Tuhan inginkan kamu punya kasih. Nah, sekarang bicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara. Pengertian kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ini, saya katakan itu terkait komitmen pribadi.
Lalu kita baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya katakan berbicara tentang kasih yang sempurna, itu berbicara tentang sebuah komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia iman, Tuhan memberikan kepada kita kapasitas. Dan sekarang bagaimana komitmen kita terhadap Tuhan? Di sini Paulus mendefinisikan kasih itu, karena kasih itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa diukur. Hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu seringkali kita mendengar jangan menghakimi, jangan menghakimi, serahkan penghakiman itu kepada Bapak. Karena berbicara tentang kasih itu hanya Bapak yang tahu. Namun di sini Paulus berusaha untuk mendefinisikan, mengidentifikasi apa itu kasih dengan memberikan poin-poin ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Memang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih itu nggak bisa kita ukur, hanya Bapak yang tahu. Tetapi setidaknya ada yang mengkelompokkan hal ini menjadi 8 kelompok. Tapi setidaknya saudara, dari sini kita bisa melihat kalau poin-poin ini dipenuhi, dimungkinkan orang ini memiliki kasih yang Tuhan inginkan. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Semua poin ini itu ada pada Bapa. Semua 8 poin ini semuanya sudah terbukti di atas kayu salib. Dia tidak membanggakan diri, dia tidak sombong. Saudara, kasih saudara, dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan saudara, boleh saya katakan menjadi manusia yang terburuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kematiannya itu kematian sebagai seorang terpidana. Kematiannya itu di antara orang-orang para penjahat. Namun itulah sesungguhnya bukti kasih Allah kepada kita supaya kita itu selamat. Seperti ayam yang saya lihat tadi, saudara. Saya itu waktu lihat ayam itu ya, dia itu kelihatan basah kuyup gitu. Anaknya itu dilindungi. Saudara, saya terharu di situ. Wah, ampun. Saya pikir itulah Bapakku di surga ya. Dia itu
melindungi saya, melindungi kita seperti itu. Saudara, dia membiarkan basah kuyup gitu ya, untuk melindungi saya gitu. Itulah saudara, kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Jadi saudara, iman, pengharapan, kasih yang terbesar adalah kasih. Nah, dari sini kita bisa menyadari ya, saudara, mengapa kasih itu menjadi yang terbesar. Kalau berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ini, kita akan melihat lebih jelas, saudara, mengapa kasih itu yang terbesar. Yang pertama, karena sesungguhnya, saudara, tidak ada iman dan pengharapan yang abadi serta sempurna. Itu tidak ada. Hanya kasih saja yang abadi dan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu tidak lengkap, tidak sempurna, tidak ada sebetulnya. Pengharapan itu sebetulnya juga tidak abadi dan tidak sempurna. Nah, saya bikin tabel ya saudara untuk kita bisa memahaminya. Tabel yang saya beri judul kualitas batin. Kualitas batin, iman, pengharapan, dan kasih. Iman abadi, tidak. Pengharapan abadi, tidak. Kasih abadi, ya. Iman sempurna enggak kualitas batinnya? Tidak. Karena ada orang yang punya iman yang besar, ada orang yang punya iman yang saya katakan seperti Yusuf dan Maria. Ya. Karena apa? Yusuf dan Maria tidak mengubah negara Yahudi. Ya. Yusuf dan Maria bukan seorang pemimpin agama yang hebat begitu, orang yang biasa. Ya. Iman, ada iman yang sempurna tidak, ya. Pengharapan juga tidak, kasih yang sempurna ini, saudara. Yang kedua, mengapa kasih itu menjadi yang terbesar? Alkitab mengidentifikasi Allah itu sebagai kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab adalah kasih. Saudara, karena Allah itu adalah kasih, itulah sebabnya Allah ingin kita sempurna di dalam kasih. Tuhan ingin kita sempurna di dalam kasih. Saudara, mungkin di antara kita berkata, imanku tidak sempurna. Saudara, Tuhan tahu kok. Mungkin kau juga berkata, pengharapanku itu tidak sempurna. Tuhan juga tahu kok. Kamu itu mungkin ya untuk menganalisa sebuah ekonomi, hitung-hitungan, itu butuh waktu lama. Tuhan tahu kok kapasitas kamu. Tuhan itu tahu. Kamu mungkin tidak punya iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, ya, untuk mengubah sebuah bangsa gitu. Tapi yang Tuhan tuntut dari kamu sempurna itu cuma satu. Kasih. Tuhan mau kamu sempurna di dalam kasih.
8 poin ini, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita sadari. Kasih adalah sabar. Sabar memberi waktu, kesempatan kepada orang lain. Kasih itu murah hati, tidak egois, dan selalu ingin memberi. Kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak merasa iri terhadap pihak lain. Saudara, hati-hati dengan iri hati. Iri hati itu penyakit semua orang. Baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya itu iri hati. Kita harus hati-hati, saudara. Kenapa? Engkau kadang mau desek-desek temanmu. Engkau itu ngatain buruk kepada rekan kerjamu. Seringkali tanpa kita sadari karena kita iri. Oh, dia baru beli ganti mobil, ya. Oh, rumahnya kok lebih bagus ya dari rumahku. Ya. Terus tanpa kita sadari kita tuh jadi iri terus jelek-jelekin. Hati-hati, saudara. Kamu tidak ada kasih. Kamu itu cemburu. Cuma kamu nutupin aja. Kasih itu tidak cemburu, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tidak membanggakan diri. Maaf, ya, seringkali kita itu tanpa sadar, kita itu suka ceritakan keberhasilan kita ceritakan kebaikan kita begini, kita begitu. Tanpa sadar kita itu sombong gitu. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tidak membanggakan diri, tidak cari perhatian. Yang kelima, kasih itu tidak mencela. Kamu tidak mempermalukan orang lain. Kamu tidak menghakimi. 6. Kasih tidak mencari kepentingan sendiri. Kasih itu belajar untuk mengutamakan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Nah, saudara, poin yang ke-6. Saya ini baru belajar, ya. Tuhan, kenapa saya ini harus mengutamakan orang lain? Saya itu sempat terpikir di dalam hati, kenapa saya itu harus mengutamakan orang lain? Saudara, terpintas di pikiran saya itu seperti ini. Terpintas di pikiran saya itu seperti ini. Seakan-akan Tuhan itu ngomong, Jim, kamu lihat temanmu itu. Temanmu itu kan biasa saja. Ya. Kamu punya rumah, kamu punya mobil, temanmu itu kan biasa saja. Tapi kamu tahu nggak, Jim? Ada sesuatu yang dimiliki temanmu yang kamu itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya itu selalu belajar berpikir seperti ini. Selalu saja di sekeliling orang-orang saya itu orang yang unggul-unggul, orang yang keren-keren, yang dia bisa, saya nggak bisa dan saya butuh dia. Walaupun nampaknya itu saya itu lebih keren, nampaknya ya saudara. Nampaknya saya itu lebih baik gitu, nampaknya ya saudara. Tetapi ada aja selalu, ya Bapak Ibu Saudara, ada yang nggak bisa saya lakukan dan itu dilakukan oleh orang lain. Oleh sebab itu utamakan orang lain itu. Selalu utamakan. Karena dia itu punya sesuatu yang lebih selalu daripada. Coba saudara memiliki pemikiran yang sama. Selalu saja, entah itu karyawanmu, entah itu pimpinanmu, ya, selalu saja ada sesuatu yang mereka bisa lakukan dan engkau nggak bisa lakukan. Dan hormati, hargai mereka untuk itu.
Selalu, saudara. Yang ketujuh, kasih itu tidak pemarah. Kasih mampu mengatasi kemarahan dan menjaga ketenangan. Yang kedelapan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih menerima dan memaafkan kesalahan. Memang gak mudah, saudara. Berbicara tentang kasih terhadap musuh ini memang paling sulit. Memang gak mudah. Menutupi segala sesuatu gak mudah. Tapi kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Kita punya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita untuk menolong kita. Saudara, Alkitab memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kasih kita itu sudah sempurna, 8 poin ini sudah sempurna. Tanda-tandanya apa? Kita kan mau sempurna. Karena hanya itu yang Bapak mau. 8 poin ini kita sempurna. Tanda-tandanya apa? Tandanya ini, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kamu takut? Kamu takut dikatain orang? Kasihmu tidak sempurna. Kamu takut? Kasihmu tidak sempurna. Saudara, 8 poin ini, ya, tolak ukurnya adalah ada tidak ketakutan. Kalau kamu betul-betul tidak takut, kamu melakukan kebaikan, kamu nggak takut, kamu melakukan sesuatu yang mulia, tidak ada perasaan takut. Ya, biasanya itu takut penilaian orang, apa kata orang, ya sudah. Itu menunjukkan kamu sudah perfect di dalam kasih. Saudara, ini contoh Alkitab. Ada 2 orang, Lazarus dan orang berjubah ungu. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan cerita ini. Saya katakan orang ini lahir dengan iman yang sederhana. Sementara orang ini jubah ungu ini lahir dengan kapasitas kemampuan iman, kemampuan yang luar biasa, saudara. Bisa mengembangkan bisnis dari kecil menjadi bisnis yang merajai seluruh dunia ini. Memiliki pegawai, karyawan sampai jutaan mungkin ya. Tapi kalau tidak ada kasih, nol. Saya bikin tabel yang kedua. Saya katakan ini tabel kualitas batin Lazarus dan jubah ungu. Imannya gimana? Sederhana Lazarus ini. Jubah ini excellent, saudara. Mengubah, mengembangkan bisnisnya. Ya. Lazarus ini sederhana, pengharapannya itu sederhana aja. Ya seperti Yusuf dan Maria. Lalu jubah ini excellent, saudara. Saya katakan. Tapi Lazarus ini kasihnya itu sempurna. Sementara jubah ini enggak. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Lazarus ini berujung di Firdaus. Sementara jubah ungu ini berakhir di alam maut. Sehingga tidak heran saudara, Tuhan Yesus itu pernah berkata seperti ini. Di dalam Matius 7 ayat 22-23.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah iman kami ini sempurna? Pengharapan kami ini sempurna? Mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Tetapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu tidak punya kasih. Pencapaian-pencapaian yang kamu peroleh, prestasi yang kamu dapatkan, kamu tidak punya kasih. Kamu tidak punya kasih. Ini Bapak Ibu Saudara. Ini saya bikin tabel yang ketiga ya, buat kita bisa memahami. Kalau berdasarkan Roma pasal 9 ayat 21, Saudara, maka kita dapat menggolongkan tujuan hidup. Ini pernah saya sampaikan juga ya beberapa waktu yang lalu. Itu ada dua, Saudara. Tujuannya adalah tujuan mulia, tujuan biasa. Golongan satu, tujuan mulia. Ya, excellent semua pengharapan. Kasihnya, ya. Kamu masuk tujuan mulia, nasibnya Firdaus. Contohnya siapa? Abraham. Abraham ini saya katakan dia lahir dengan tujuan yang mulia, Saudara. Excellent dia. Imannya excellent, pengharapannya excellent, tapi dia punya kasih, Saudara. Makanya dia di Firdaus, contohnya Abraham. Yang kedua, tujuan mulia, excellent, kasihnya tidak, ujungnya alam maut. Contohnya siapa? Jubauno. Nah, ini tujuan biasa. Tujuan biasa, imannya sempurna, pengharapannya sempurna, kasihnya ya sempurna. Nasib akhirnya Firdaus. Contohnya siapa? Lazarus. Sekarang tujuan biasa yang kedua, Saudara. Iman sempurna sederhana, pengharapan sempurna ya sederhana, kasih sempurna tidak. Nasib akhir alam maut. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot saya katakan orang yang biasa. Semua yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus itu ya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan lahir dengan tujuan biasa. Imannya sederhana, pengharapannya juga bukan seorang politikus, bukan seorang negarawan, bukan seorang pemimpin sebuah keagamaan, Saudara, pemerintahan, bukan. Seorang nelayan, orang yang biasa, Saudara. Murid-murid Yesus itu semuanya, saya katakan, imannya itu sederhana, pengharapannya juga sederhana semua, Saudara. Tapi mereka memiliki kasih yang sempurna, Saudara. Ini penting, Saudara. Kasihnya itu sempurna. Sehingga ujung-ujungnya itu adalah Firdaus. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Bapak Ibu Saudara masih ngikutin? Masih ya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapapun engkau, apakah engkau tujuan mulia atau tujuan biasa, ingatlah, yang penting itu kasih. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.